Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Struktur Geologi dan Topografi Pulau Jawa bagian Barat. Saya, Charlie Putri Ramadhani, akan mempresentasikan tentang geologi Pulau Jawa secara umum. Secara tektonik, Pulau Jawa merupakan pulau yang dekat dengan zona subduksi, di mana lempeng Indo-Australia menujam ke bawah lempeng Eurasia. Di daerah Jawa Barat dijumpai sistem patahan atau sesar anjak yang berjejer sangat rapat, serta seringkali berimbikasi. Arah umum sesar anjak dan lipatan adalah barat laut tenggara, memanjang dari Banyumas, Kadipaten, Subang, Purwakarta terus ke arah barat. Sedangkan di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur, arah umum struktur patahan dan lipatan adalah utara, timur, dan timur laut, memanjang dari Kebumen, Magelang, Ungaran, dan Kudus. Jawa bagian barat. 1. Sejarah sedimentasi Jawa Barat. Menurut Van Blemen tahun 1970, secara garis besar, daerah Jawa Barat dan sekitarnya menurut struktur geologinya dapat dibagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, Coastal Plain of Batavia, merupakan dataran rendah Jakarta yang mempunyai lebar sekitar 40 km dan memanjang dari Serang dan Rangkas Bitung di Banten sampai ke Cirebon. Yang kedua, Bogor Zone, terletak di bagian selatan Coastal Plain of Batavia yang terdiri dari jalur bukit dan pegunungan yang lebarnya sekitar 40 km dan memanjang dari Jasinga hingga perbatasan Banten terus ke Sungai Pamali dan Burniayu, Jawa Tengah. Yang ketiga, Bandung Zone, merupakan jalur longitudinal dari depresi dengan lebar 20-40 km dan memanjang dari Pelabuhan Ratu melalui Lembah Cimandiri yang ada di Sukabumi, lalu Cianjur, Bandung, Garut, Lembah Cidayuh yang ada di Tasikmalaya, dan berakhir di Sesar Arakan. Yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah daerah pegunungan, merupakan pegunungan di sebelah selatan Jawa Barat yang memanjang dari Pelabuhan Ratu sampai Nusa Kambangan di sebelah selatan Cilacap dengan lebar sekitar 50 km. Demikian yang dapat saya presentasikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia. Kepada Mutia kami persilakan. 2. Sejarah pembentukan struktur Jawa Barat. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Pulonggono dan Martojojo tahun 1994 mengenai struktur di Pulau Jawa, mereka menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan tatanan tektonik di Pulau Jawa selama Paleogen dan Neogen, di mana pada pola meratus yang dihasilkan oleh tektonik kompresi berumur sekitar 80 sampai 52 juta tahun yang lalu itu diduga merupakan arah awal penunjaman lempeng Samudra Indo-Australia ke bawah paparan Sunda. Di Jawa Barat sendiri, pola meratus ini diwakili oleh Sesar Cimandiri, kemudian tampak dominan di bagian lepas pantai utara Jawa Timur dan berkembang di selatan Jawa. Selanjutnya pada pola Sunda berarah utara ke selatan dihasilkan oleh tektonik regangan. Nah, pada fase regangan ini disebabkan oleh penurunan kecepatan akibat tumbukan benua India dan Eurasia yang menimbulkan rollback berumur Eosen hingga Oligosen akhir.
Ya, pola ini umumnya dijumpai di Jawa Barat. 3. Keadaan tektonik Jawa Barat. Secara umum, Jawa Barat terbagi menjadi yang pertama ada Northern Basinal Area relatif stabil, bagian dari kontinen Sutherland dengan arah utara-selatan, Turning Rift Basin, offshore dan onshore. Yang kedua ada Bogor Trough atau cekungan Bogor. Timur ke barat, antiklin terbentuk akibat struktur kompresi ke utara. Yang ketiga ada Modern Volcanic sebagai akibat subduksi lempeng Samudra Hindia dan kontinen Sutherland berupa Gunung Gede, Pangrango, Salak, dan Gunung Halimun. Yang keempat ada Southern Slope Regional Uplift, struktur relatif kompleks, arah utara-selatan fault, timur-barat Truss Fault, dan antiklin. Dan yang kelima ada Banten Block terdiri dari 1000 carbonate platform di utara, Rangkas Bitung Subbasin, dan Baya Heights di selatan. 4. Seismotektonik regional. Jawa Barat dikenal sebagai bagian dari jalur penunjaman busur Sunda dengan sistem penunjamannya yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia di bagian selatan dan jalur sesar aktif kepulauan di daratan yang mereka saling berasosiasi satu sama lain. Hal ini membuat wilayah Jawa Barat terbentuknya suatu struktur patahan atau sesar. Struktur patahan atau sesar di Jawa Barat antara lain berupa yang pertama ada zona sesar Sukabumi Padalarang atau lebih dikenal dengan sesar Cimandiri berarah barat daya ke timur laut. Yang kedua ada zona sesar Cilacap Kuningan atau lebih dikenal dengan sesar Baribris berarah tenggara ke barat timur. Dan yang ketiga ada sesar normal Pegunungan Selatan berarah barat ke timur. Berikutnya yaitu sesar di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan wilayah yang cukup kompleks karena terdapat zona subduksi atau interplate dan zona sesar geser atau interplate yang menjadi cikal bakal terjadinya gempa bumi. Zona-zona sesar ini terbentuk akibat proses geologi yang telah berlangsung selama berjuta-juta tahun karena pengaruh aktivitas tumbukan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang berlangsung sejak zaman Kapur hingga sekarang. Ketiga sesar tersebut untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Van Bemmelen tahun 1945 dan diduga ketiganya masih aktif hingga sekarang. Ketiga sesar tersebut adalah yang pertama yaitu sesar Cimandiri yang merupakan sesar paling tua, yang kedua yaitu sesar Baribis yang letaknya di bagian utara Jawa, yang ketiga yaitu sesar Lembang yang letaknya di utara Bandung. Selanjutnya yaitu tektonostratigrafi dan struktur geologi. Cekungan Jawa Barat utara terdiri dari dua area, yaitu laut atau fosfer di utara dan darat onshore di selatan menurut Dharma dan Sri tahun 2000. Struktur yang penting pada cekungan tersebut yaitu terdiri dari bermacam-macam area tinggian yang berhubungan dengan antiklin yang terpatahkan dan blok tinggian atau host block. Lipatan pada bagian yang turun pada patahan utama, keystone folding, dan mengena pada tinggian batuan dasar. Tektonik Jawa Barat dibagi menjadi 3 fase tektonik yang dimulai dari pratersier hingga piloplostosan. Fase tektonik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tektonik pertama, yaitu tektonik ekstensi ini membentuk sesar-sesar bongkah. Yang kedua, teknik kedua, pembentukan sesar-sesar geser akibat gaya kompresif dari tumbukan lempeng Hindia. Yang ketiga, tektor terakhir, yaitu terjadi proses kompresi kembali dan membentuk perangkap-perangkap struktur berupa sesar-sesar naik di jalur selatan cekungan Jawa Barat Utara. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Janata. Baiklah, saya Janata Syam Alwar akan melanjutkan presentasi tentang stratigrafi regional dan sedimentasi cekungan. Stratigrafi regional. Stratigrafi umum Jawa Barat Utara dari berturut-turut dari tua ke muda adalah sebagai berikut. Pertama, batuan dasar. Pada batuan dasar ini terdapat batuan andestik, blastik, dan batuan metamorf.
Batuan endestik dan blastik ini berumur kapur tengah sampai kapur atas, sedangkan batuan metamorf berumur pratersier. Selanjutnya formasi Jati Bareng. Formasi ini terdiri dari tufa, breksi, aglomerat, dan konglomerat yang diendapkan pada fasies fluvial. Selanjutnya formasi Talang Akar. Litologi formasi ini diawali oleh persilangan antara batu serpih, batu pasir dalam fasies marine dan diakhiri oleh persilangan antara batu gamping, batu pasir dalam fasies marine. Selanjutnya formasi batu jara. Pengendapan batu jara ini terdiri dari batu gamping. Lingkungan pengendapan formasi ini adalah pada laut dangkal sampai Naritik Tengah. Selanjutnya formasi Cibulakan Atas. Formasi ini terdiri dari persilangan antara serpih dengan batu pasir dan batu gamping. Formasi ini memiliki 3 anggota. Yang pertama masif, main, dan parigi. Masif litologinya adalah persilangan antara batu lempung dengan batu pasir yang memiliki butiran halus hingga sedang. Dalam formasi ini terdapat kandungan hidrokarbon. Selanjutnya main. Main litologinya adalah persilangan antara batu lempung dengan batu pasir yang memiliki butiran halus hingga sedang yang bersifat klaukonitan. Dan selanjutnya parigi. Parigi adalah persilangan antara litologinya persilangan antara batu gamping, dolomit, batu pasir, dan batu lanau. Selanjutnya formasi parigi. Litologi penyusun sebagian besar formasi ini adalah batu gamping klasik maupun batu gamping terumbu. Lingkungan pengendapan formasi ini adalah pada laut dangkal yang memiliki cukup air yang jernih dan matahari. Selanjutnya formasi Cisubuh. Litologi penyusun formasi ini adalah batu lempung bersilangan dengan batu pasir dan serpih gampingan. Lingkungan pengendapan formasi ini adalah pada laut dangkal yang apabila semakin ke atas akan menjadi lingkungan litoral sampai paralik. Selanjutnya sedimentasi cekungan. Periode awal sedimentasi menghasilkan sedimentasi vulkanik darat sampai laut dangkal dari formasi Jati Bareng. Periode selanjutnya merupakan fase transgresi yang menghasilkan sedimen transisi sampai deltatik hingga laut dangkal yang setara dengan formasi Talang Akar pada awal permulaan periode. Selanjutnya aktivitas vulkanik semakin berkurang sehingga daerah-daerah menjadi agak stabil, namun anak cekungan Ciputat masih aktif. Pada akhir Miosen, awal daerah cekungan relatif stabil dan daerah Pemanukan sebelah barat merupakan velform yang dangkal di mana karbonat berkembang baik sehingga membentuk formasi batu jara. Sedangkan bagian timur merupakan dasar yang lebih dalam. Pada akhir Miosen tengah kembali menjauhi kawasan yang stabil. Batu gamping berkembang dengan baik. Kala Miosen akhir sampai Pliocene merupakan fase pembentukan formasi parigi dan Cisibuah. Dan pada kala Pleistocene sampai Aluvial ditandai dengan pengangkatan sumbu utama Jawa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.